Shalom saudara-saudari pendengar sentapan firman Tuhan. Hari ini bertemu lagi bersama saya dalam edisi Isnin 20 Maret 2023 dalam Minggu Prapaskah yang keempat. Dan Injil renungan kita pada hari ini ialah Matius bab 1 ayat 16, 18 hingga 21 dan 24. Mari kita bersama mendengar dan merenungkannya. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta Santo Yusuf suami Maria. Dan ketika saya membaca Injil pada hari ini yang menceritakan tentang pengorbanan Yusuf sebagai suami Maria, yang mengambil Maria sebagai istrinya, dan karena itu ia mengambil dan menjawab panggilan Allah untuk dia terlibat dalam penyelamatan umat manusia. Saya teringat akan kisah saya sendiri beberapa tempo yang lalu. Saya mengalami cabaran dalam kehidupan di mana beberapa ahli keluarga saya yang kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah. Selain itu juga saya mengalami keletihan dan tekanan emosi oleh karena pelayanan ibadat sabda, pelayanan dalam keluarga, dan juga dalam pekerjaan. Jadi saya bercadang untuk mengundurkan diri dalam pelayanan karena semangat dan iman saya seolah-olah semakin hari semakin jatuh. Dalam masa saya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dalam pelayanan, saya datang menyembah kepada Sakramen Maha Kudus dan saya meluahkan segala pergumulan saya. Setelah saya selesai dalam penyembahan, bukan pula hati dan pikiran saya semakin tenang dan lapang, tetapi semakin bertambah dan tidak tentram sama sekali. Jadi saya rasakan Tuhan tidak merestui pengunduran saya dalam pelayanan. Pada keesokan harinya, ketika dalam perjalanan saya mengantar anak saya ke sekolah, saya memikirkan bahwa mungkin Tuhan mau jawaban dari saya. Mungkin jawabannya atau tidak untuk meneruskan pelayanan. Dan mula-mula saya mengambil jawaban tidak. Lepas saya mengambil jawaban tidak itu, saya tidak mengalami apa-apa perubahan
malah hati saya semakin bergoncang. Kemudian saya ambil lagi jawaban iya untuk meneruskan pelayanan. Nah, saudara-saudari, selepas saya mengambil jawabannya, pada saat itu juga saya mengalami kedamaian yang tidak pernah saya alami sebelum ini. Malah perasaan dan hati saya yang tidak tentram tadi hilang sama sekali. Nah, saudara-saudari, dalam pelayanan kita, rupa-rupanya memang itu adalah panggilan kita, dan kita tidak perlu mengundurkan diri. Apa yang kita perlukan adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita luahkan semuanya kepada Tuhan, minta bantuan kepada Tuhan, rahmat, kekuatan, semangat, agar kita dapat meneruskan pelayanan kita. Apa saja pelayanan yang kita lakukan. Dan saya mengambil inspirasi daripada Santo Yosef ini dalam kehidupan saya sendiri dan pelayanan saya, agar apa yang dilakukan Santo Yosef dapat memberi kekuatan dan semangat kepada saya untuk terus bertahan dalam pelayanan, baik dalam pelayanan keluarga, dalam community, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Saudara-saudari, marilah kita menginspirasi daripada pelayanan dan tanggung jawab Santo Yosef sebagai alat penyelamatan Allah kepada dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.